Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan renungan pagi. Hari ini kita melihat kitab Yesaya pasal 1. Hari ini kita mulai dari serial yang baru. Dan saya percaya lewat kitab Yesaya Tuhan terus berbicara kepada kita. Hari ini keadaan Hong Kong hari libur. Saya percaya banyak sekali saudara-saudari yang bekerja bisa ikut renungan doa pagi walaupun tidak bisa datang langsung ke tempat karena tempat kebaktian, karena pandemik ini berhenti sementara, karena ini peraturan dari pemerintah dan juga untuk melindungi masyarakat Hong Kong. Tetapi walaupun di pandemik kita bisa terus untuk renungan doa pagi dan bersamaan juga kita bisa ibadah di kebaktian ibadah. Mohon Roh Kudus terus berada di tengah-tengah kita bekerja, dan kita sekarang membaca kitab Yesaya tidak sama dengan yang dulu karena keadaan kita sekarang yang tidak sama. Jadi pada saat kembali membaca kitab Yesaya, kita akan lebih dalam lagi untuk merenungkan apalagi keadaan dunia sekarang ini. Perang antara Rusia dan Ukraina sekarang juga masih berperang. Semoga cepat berhenti. Ukraina, mereka adalah penganut Katolik dan juga ada Katolik Ortodok. Baik itu Katolik Ortodok, Katolik atau Kristen, percaya kita sama, percaya akan Allah Tritunggal, tetapi dalam perkembangan sejarah itu tidak sama. Ada perbedaan. Pertama, terlebih dahulu ada gereja pertama Yesus, atau kita katakan permulaan dari Tuhan menciptakan alam semesta, kemudian perlahan Tuhan mengadakan perjanjian dengan orang Israel, orang di dalam dosa, menjadikan orang Israel menjadi umatnya. Ini sudah melompat dari banyak sejarah. Setelah mengadakan perjanjian, bangkitlah kerajaan Daud. Tuhan memilih orang Israel menjadi umatnya agar semua orang di dunia ini tahu bahwa Tuhan adalah Allah. Umat Allah harus menunjukkan kepada orang dunia bahwa keselamatan Tuhan adalah alam semesta alam. Dan adalah Tuhan penyelamat. Ini adalah kerajaan Daud yang melambangkan segala semuanya. Tetapi setelah Daud meninggal, setelah Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi dua, kerajaan utara dan selatan. Kerajaan Israel utara terlebih dahulu runtuh, binasa, kemudian disusul dengan kerajaan Israel selatan Yehuda. Nabi Yesaya di antara zaman Yotam, Ahaz, Hizkia, di zamannya Uzia, ini yang ditulis pada zaman itu, kitab Yesaya ini. Seluruhnya ada 66 pasal.
Pasal 1 sampai dengan pasal 39. Dia tinggal di antara bangkitnya kerajaan Asyur, negara Asyur. Pada masa itu Suriah atau Aram, mereka sudah lama berkuasa. Pada masa itu Aram yang berkuasa di seluruh dunia, yang dimaksud yaitu di daerah Timur Tengah, Timur Asia. Pada masa itu sangat kuat, yang paling kuat negara Aram. Tetapi sebelah timur Aram, kerajaan Asyur mulai terbentuk. Dan pada masa itu kerajaan Israel Utara bekerja sama dengan Aram. Mereka mendekat, berpihak pada Aram untuk melawan Asyur. Aram, kerjasama antara Aram dengan kerajaan Israel Utara. Tujuannya untuk Asyur. Jadi mereka membangkitkan negara-negara sebelah barat bersama mengadakan kesepakatan. Dan juga menarik kerajaan Israel Selatan Yehuda. Kerajaan Yehuda pada masa itu juga terpengaruh, ditarik juga. Kita melihat Ahaz demikian. Jadi inilah zaman di nubuatnya Yesaya. Sesungguhnya kerajaan Yehuda mengadakan peraturan bagaimana sekarang rancangan dari mereka. Apakah mereka menghadapi sekarang yang berkuasa masa itu Suriah, Aram, tetapi sebelah barat Asyur mulai bangkit, perlahan membentuk, dan Aram harus menyerang Asyur. Tetapi dia tahu sendiri sangatlah sulit. Jadi mereka mengadakan kesepakatan dengan negara yang lain. Jadi negara di Timur Tengah, mereka mengadakan kesepakatan. Kerajaan Yehuda, apa yang harus mereka lakukan? Kerajaan Israel Utara telah masuk dalam persekutuan dengan orang perkumpulan Aram. Kalau kita sekarang melihat peperangan Ukraina, kamu akan merasakan, wah, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh Yehuda? Kalau kita melihat Alkitab, apa yang harus dilakukan oleh Yehuda? Apa yang harus dilakukan oleh Ukraina? Bagaimana rencana dari Ukraina? Yehuda masa itu pada keadaan yang demikian. Apakah harus memilih Asyur atau memihak pada Aram? Dua-duanya juga satunya Asyur, satunya Aram. Dia memilih Aram yang berkuasa pada masa itu. Kerajaan Yehuda terus ditarik karena keluarga Yehuda dimulai dari Ahazia, karena Ahab mengadakan ikatan keluarga bersama Ahazia, mengadakan kekeluargaan dengan Ahab. Sudah lewat generasi, tetapi Ahab
kerajaan Israel Utara, mereka berada dalam kutuk karena mereka menyembah berhala, mengadakan kuasa gelap. Pada itu ada Isabel pada masa. Jadi kerajaan utara Israel, kutuk itu terus ada pada kerajaan Israel Selatan Yehuda. Karena mereka dua negara Israel Utara dan Selatan mengadakan ikatan keluarga, jadi anak-anak mereka menggunakan nama-nama dari raja-raja Israel sehingga makin erat. Pada waktu kita melihat sejarah ini, siapa antara siapa, kita susah untuk memisahkannya karena campur. Sekarang pada zaman Ahazia, kita terus menghadap pada yang penguasa pada masa itu. Apa yang harus mereka pilih? Mereka sesungguhnya telah ada masalah di antara dua negara. Apa yang harus mereka lakukan? Menghadap Aram dan Israel. Dia punya pilihannya sendiri. Di saat itu Yesaya di zaman itu pelayanannya. Bagaimana sejarah kita, kalau kita bisa melihat, bisa terus kita lihat. Sekarang kita mengatakan tentang Ukraina. Ukraina pada saat kerajaan Yehuda dan Israel runtuh, kita datang ke perjanjian baru. Sampai ke perjanjian baru, Yesus datang menghadapi penganiayaan, kemudian di gereja yang permula menghadapi penganiayaan, pada itu turun Roh Kudus, jadi lahirlah akan Kristen di gereja yang pertama. Setelah bangkit, mereka menghadapi penganiayaan ratusan tahun terhadap penindasan antara kaisar kerajaan Roma, kaisar Roma, dan juga para pengikut Yahudi. Pada saat itu agama Yahudi juga telah berubah. Mereka sebelumnya ada bait pertama dan kedua, dan saya katakan di masa itulah Yesaya di masa itu, dan kepercayaan ini terus diteruskan sampai mereka dibina, kerajaan mereka runtuh, mulai berubah sehingga menjadi rumah agama orang Yahudi, dan di situ mulai ada banyak nabi-nabi. Pada saat itu Yesus berkata, mencelah mereka, mengecam mereka. Yesus kata, aku suka akan belas kasihan, bukan dengan persembahan. Di zaman raja-raja, orang Israel tidak bisa melakukan, dan juga para penganut Yahudi tidak bisa melakukannya. Jadi pada waktu datang, dia menunjukkan kepada seluruh orang dunia yang tidak percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu benar. Dan dalam keadaan demikian, di gereja permula menghadapi ratusan penganiayaan terhadap serangan orang Yahudi, terhadap serangan politik, dan penganiayaan ini bertahun-tahun. Lagi pula dari Persia, dari Kaisar Roma, dan dulunya yang diserang itu orang Israel, orang Yahudi, dan sekarang yang diserang itu para kaum Kristen,
pada sampai Kaisar Konstantinus, dia percaya Yesus, sehingga pada masa itu berhentilah penganiayaan terhadap orang Kristen pada waktu itu dengan nama Katolik. Kaisar Katolik Roma, Katolik Kaisar Roma. Dan di situ perlahan bait suci ada, karena masa itu banyak orang yang percaya. Jadi banyak orang yang percaya kalau orang yang percaya mereka akan bisa bebas dari pajak karena kasa telah percaya. Dan mulai situlah dari agama Katolik Ortodok mulai runtuh, sehingga mulai perpecahan, sehingga menjadi mulai bangkitnya Kristen. Lagi pula Katolik Ortodok mereka juga menghadapi serangan terhadap dari orang Muslim dan dari agama yang lain. Pada saat itu Konstantin, mereka harus melapor pada waktu itu Kaisar Konstantin. Maka pada suatu malam dia bermimpi, dia percaya Yesus adalah Tuhan. Dia memimpi ada seorang laki-laki yang membawa lambang salib, dimanapun dia berperang dia menang. Tapi prajuritnya di mana perang selalu kalah. Jadi menghadapi ancaman, dia kalau berada di Roma tidak aman, mereka pindah di sebelah timur di Byzantium. Jadi politik utama pindah ke Byzantium, tetapi pusat pemerintahan masih tetap di Roma. Jadi sampai di sebelah timur, Kaisar Roma terus percaya akan Kristen, dan sebagian orang yang mengikuti dia. Jadi di tempat itu mulai berkembang. Di situ agama Kristen mulai berkembang sehingga menjadi namanya Kristen Ortodok. Di sebelah barat yang dikatakan dengan Katolik Ortodok Roma itu tidak sama. Karena di Katolik Ortodok Roma itu mereka lebih tentang akan pemikiran atau akal budi atau pendapat sendiri. Dan sekarang yang Kristen kita adalah Kristen Protestan, yaitu yang sebelumnya sebelum perpecahan juga asalnya juga dari Katolik Ortodok atau Kristen Ortodok. Kita tidak sama dengan Katolik, tidak sama dengan Kristen Ortodok. Sehingga di Ukraina banyak orang yang percaya akan Katolik Ortodok dan Kristen Ortodok. Kebanyakan mereka dari Katolik Ortodok. Setelah perpecahan antara Kristen Ortodok, mereka terus meluas sampai juga yang dinamakan Protestan, sehingga sampai juga di Cina.
Dan sekarang juga di Ukraina mereka sama juga membaca Alkitab yang seperti kita. Ya, mereka menggunakan bahasanya mereka. Orang Rusia menggunakan bahasanya mereka sendiri. Dan ini apa yang harus mereka lakukan dan apa yang menjadikan rancangan terhadap negara mereka juga terhadap Yehuda. Rancangan dari kerajaan Yehuda sesungguhnya bukan mendekat pada Aram dan juga mendekat pada bekerja sama dengan Asyur. Yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, keputusan dari Yehuda yaitu mendekat pada Tuhan sebagai tempat pendirian dari mereka. Dan saya juga berkata di Hong Kong, gereja kita pada waktu demo sering-sering ditanya di revolusi. Jadi saya sering katakan saya tidak berwarna kuning dan juga tidak berwarna biru, tetapi kami berwarna Yesus, warnanya Yesus. Jadi saya menengan warna yes, yaitu kita berwarna biru, warna yang berwarna yang suci, kekudusan. Jadi kita di bumi dalam kuasa dari Cina. Ini adalah yang diatur oleh Tuhan, segala sesuatu Tuhan yang berkuasa. Kita terus mengikuti Tuhan, pendirian kita harus tahu arah kita terhadap seluruh dunia, menunjukkan bahwa Tuhan itu benar, bukan dengan sini kuat aku ikut ini, di situ lebih kuat saya ikut dia, kalau ini lebih baik aku ikut ini, kalau di situ aman aku ikut itu, kalau di sini banyak kekayaan juga aku ikut itu. No. Kita adalah umat Allah. Kita harus menunjukkan kepada dunia ini akan kuasa Tuhan, bukan mengikuti arus. Kalau ada uang kita mengejar. Di mana negara kasih paspor, aku pergi ke sana. Bukan demikian. Kita harus melihat pada Tuhan. Sesungguhnya kitab Yesaya, nubuat dari Yesaya diberikan demikian, dan juga terhadap Ukraina juga iya. Ada Tuhan. Jangan menganggap Tuhan itu tidak ada. Saya menggunakan banyak waktu menerangkan untuk membuka seluruh pasal dari Yesaya, agar kamu bisa membaca kitab Yesaya lebih punya perasaan dan rasa. Saya menggunakan tema untuk pasal ini, yaitu di pasal 29, di ayat 29. Sesungguhnya kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan menjadi pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang memadamnya. Saya akan menerangkan 3 ayat ini. Jadi, tema jangan menjadi seperti pohon keramat yang diingini dunia. Jangan menjadi seperti pohon keramat yang diingini dunia. Atau seharusnya, tetapi jadilah pohon kehidupan tanaman Tuhan.
Ini adalah misi dari kita, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Saya menerangkan terlebih dahulu yang di depan. Ayat 1 sampai dengan 9. Bangsa yang memberontak. Ini penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usea, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Di zaman Yesaya melayani, kerajaan Israel telah runtuh di antara raja-raja ini. Jadi Yesaya bernubuat bagi Yehuda, juga termasuk kerajaan Israel Utara. Maka disebut dengan bangsa, baik Israel Utara maupun Selatan, mereka juga adalah bangsa-bangsa umat Allah. Dia mengecam Yehuda dan juga bersamaan mengecam akan kerajaan utara, kerajaan Israel Utara. Seperti saya waktu kecil, ibu saya kalau marah sama kakak, saya bersamaan juga akan marah sama saya karena tidak adil. Jadi bersamaan dua-duanya dimarahi. Jadi saya sangat memahami dua-duanya bersamaan. Di pertama, orang Israel, mereka telah berdosa, mereka telah memberontak, terus merosot. Tuhan terus memukul mereka sampai dipukul, tanah pun sampai kering, tidak ada yang utuh. Ini yang dikatakan dengan orang kerajaan Israel dan juga Yehuda, semua dalam nasib yang sama. Karena satunya, mereka berharap kepada Aram, dan kerajaan Israel Selatan juga tidak baik. Mereka mencari Asyur. Di zaman Hizkia, di zaman Ahaz, mereka saling mengandalkan dua negara ini. Jadi Tuhan tidak suka. Kamu adalah umatku. Di zaman keadaan dunia demikian, kamu mengandalkan mereka. Kamu tidak percaya akan aku. Kamu tidak mengandalkan aku. Jadi kerajaan Israel Utara runtuh. Bukan hanya dia tidak mengandalkan Tuhan, dan kita bisa melihat dia terus melakukan ketidakadilan dan juga menghina akan mereka, terus berbuat kesalahan seperti di ayat keempat. Di sini dalam penghabian, kalau aku tidak meninggalkan keturunan, kamu akan semua binasa. Di ayat ke-8 dikatakan Putri Sion yang tertinggal sendirian, hanya tinggal Yerusalem. Di masa itu Asur sudah mempunyai akan maritimnya.
kerajaan Asyur sudah kuat. Kemudian ayat 10 sampai dengan 20. Tuhan menyuruh agar umatnya untuk lepas dari mengandalkan yang, dan harus lepas dari penyembahan yang palsu. Jangan di ayat apabila janganlah kamu mempersembahkan persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kamu telah merayakan bulan baru dan Sabat mengadakan pertemuan. Aku tidak tahan lagi melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan muka, bahkan sekalipun berdoa, aku tidak akan mendengarkan sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkan dirimu jauh karena perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahalah keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah anak-anak yatim dan perjuangkanlah perkara janda. Marilah baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kemirici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warnanya merah seperti kalung kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kamu bukanlah mengandalkan akan Asyur atau Aram, tapi haruslah percaya akan aku, mengandalkan aku. Kamu haruslah mendengar akan firmanku. Kamu harus bertobat. Kamu haruslah berusaha untuk keadilan, mengendalikan orang kejam, membela orang yatim, memperjuangkan perkara dari janda. Di ayat 21 dan seterusnya itu adalah yang berikutnya. Tuhan mendeklarasikan mengadakan penghakiman, tetapi masih ada belas kasihan atau anugerah. Di sini dikatakan kota yang dahulu menjadi sundal. Ini dia maksud adalah Yahuda dan para umatnya. Tuhan menjadi orang sundal. Yang dimaksud yaitu juga kepercayaan mereka. Dan dikata Tuhan adalah suami mereka. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berbuat jahat, mereka menyembah berhala. Lagi pula mereka mengandalkan akan bangsa lain. Aram, Asyur, mereka berpegang pada bangsa asing. Mereka percaya akan dan menyembah akan berhala dewa-dewa bangsa asing, dewa Aram, dewa Asyur, sehingga dikatakan mereka menjadi sundal. Maka mereka memberontak, bersekongkol, maka dikatakan juga perakmu tidak murni lagi, arakmu bercampur air, pemimpinmu ada pemberontak, bahkan pencuri. Mereka mengejar suap dan menerima suap dan sogok. Demikianlah dikatakan di ayat 24, sebab demikian firman Tuhan Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel, aku akan melempaskan dendamku dan melawan lawanku dan melakukan pembalasan terhadap musuhku. Siapa yang dimaksud? Yaitu kamu sekarang menjadi musuhku, menjadi perempuan sundal. Yang dimaksud adalah Israel. Maka aku
padamu aku akan melepaskan dendamku. Aku akan menghakimumu. Tetapi hakiman ini akan ada kasih. Dikatakan Tuhan akan bertindak kepada mereka untuk aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan menyingkirkan segala timah daripadanya. Walaupun aku menghakim, tetapi aku akan mengasihimu. Walaupun penghakiman seperti menyingkirkan segala timah dari garam dan soda, tetapi aku akan menghakimimu seperti itu, tetapi aku membuat pemimpinmu akan berubah. Maka kamu akan menjadikan satu, aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, seperti penasehat, seperti semula, seperti kamu akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Seperti dulu ada penubuat bahwa Hong Kong akan menjadi kota keadilan, kota setia. Bukan, jadi dimaksud bukan setiap nubuat nabi itu akan benar, akan terjadi. Kita lihat di sini nubuat Yesaya juga demikian. Maka dikatakan akan disebut kota keadilan dan kota kesetiaan. Di sini ada, maka akan datang keselamatan. Orang yang dihancurkan, bagaimana yang habis lenyap, mereka akan menjadi apa? Kamu akan mendapat malu karena pohon keramat yang kamu inginkan dan akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Yang dimaksud adalah bangsa-bangsa. Pohon keramat yang dimaksud adalah bangsa-bangsa Aram atau Asyur, bahkan Mesir. Orang Israel, Tuhan membawa mereka di tanah Kanaan, memberi mereka hukum Taurat, memberi mereka pohon kehidupan, tetapi mereka tidak berjalan dalam jalan kehidupan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Hati mereka berada pada ala-ala palsu. Kaki mereka menuju bangsa asing, bangsa-bangsa asing. Tanah mereka penuh dengan penumpahan darah. Sepertinya mereka memberikan persembahan bagi Tuhan, tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan, pergi dari Tuhan. Maka Tuhan akan mengajar mereka, tetapi aku tidak akan meninggalkan mereka. Yang kamu kasih itu, yang kamu pilih adalah pohon-pohon keramat. Yang kamu, hidupmu, yang kamu inginkan, dan kehidupan seperti orang-orang duniawi. Yang kamu sembah adalah Allah palsu bangsa asing. Yang kamu inginkan adalah pohon-pohon keramat. Kamu tidak suka akan pohon kehidupan, maka kamu akan menjadi pohon keramat dunia. Kamu pasti akan habis lenyap, pasti akan malu. Dikatakan pohon keramat dunia akan layu, seperti yang dikatakan di ayat 30. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, seperti kebun yang kekurangan air. Aku memberimu pohon anggur. Aku memberikan kamu pohon kehidupan, kamu tidak mau. Yang kamu pilih adalah pohon keramat. Kamu akan menjadi pohon keramat. Kamu akan menjadi bangsa asing. Kamu mengadakan kesepakatan dengan bangsa asing. Kamu akan layu. Dan kebunmu akan kekurangan air. Yang apa kamu kerjakan semuanya, hasil dari tangan pekerjaanmu, pasti akan dibakar. Semuanya tidak ada. Yehuda dan
Israel runtuh. Mereka binasa, tetapi dalam nubuat Yesaya mereka akan dibangkitkan kembali. Karena Tuhan akan menjadikan mereka kota keadilan, kota yang setia. Tuhan yang menjadi hakim atas mereka. Pasti akan ada kebangkitan rohani kembali. Di sini saya menerangkan kembali setelah pasal 39. Walaupun dia berada di zaman ini, tetapi pada saat itu dia terus berbicara kepada orang-orang yang kembali pembuangan, dan bahkan sampai sekarang berbicara kepada kita orang-orang Kristen, karena nubuatnya untuk selama-lamanya. Di sini saya merasakan sekali untuk menerangkan tentang pohon keramat ini. Yesaya pasal 1 sampai Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Di sini tanaman terbantin kebenaran di sana, di pohon keramat ini, pohon itu sama, satu kata. Di 61 tidak dikatakan pohon keramat, tapi dikatakan pohon kebenaran, pohon terbantin kebenaran. Di sini di ayat pasal ini dikatakan yaitu pohon bangsa-bangsa lain, yang sesungguhnya milik Tuhan adalah pohon terbantin kebenaran, yaitu tanaman Tuhan. Seharusnya umat Allah harusnya demikian, tidak demikian, seharusnya tidak akan dilenyapkan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita di zaman kita sekarang. Kita adalah umat Tuhan, kita harus menunjukkan kuasa Tuhan. Tuhan yang berkuasa, walaupun keadaan dunia, walaupun bagaimanapun pada masa zaman Yesaya, bagaimana keputusan dari kerajaan Yehuda. Sekarang kita sebagai orang Kristen, apa yang menjadikan keputusan bagi kita di zaman kita, masa kita sekarang? Kita harus bisa untuk mengikuti Tuhan, lepas dari kepalsuan, menjadi pohon kehidupan yang sesungguhnya, berpegang pada Tuhan kita. Tuhan kita benar, Tuhan kita nyata. Dia pasti akan menjaga kita, memberi kita damai sejahtera. Ini adalah damai sejahtera yang untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami datang di hadapan kami. Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami. Tuhan, Engkaulah yang kami percaya, dan hati kami seluruh kembali kepadamu.
Bapa Surgawi, kami memuji Engkau, kami berterima kasih karena Engkau memilih kami. Kami sesungguhnya tidak layak. Kami ada umat yang memberontak, tetapi kami di Hong Kong segenerasi dan demi generasi mengenal akan Engkau. Kami percaya akan Engkau sehingga kami bisa bersandar pada Engkau. Lewat Yesus Kristus Engkau menyelamatkan kami. Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau telah memilih kami. Engkau memberi kami untuk mengenal Engkau, membawa kami keluar dari kegelapan. Sebelumnya kami seharusnya untuk mati, tapi Engkau memberikan kami hidup. Yesus, di keluarga kami, di generasi kami sebelumnya berada dalam kutuk, tetapi karena Engkau di lembaran yang baru, dosa kami bisa terbuka. Lewat Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus ada di dalam hidup kami. Yesus, Engkau adalah keselamatan kami. Yesus, di Hong Kong, di tempat ini, Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberi kami mengenal akan Engkau. Engkau memberi kami tahu akan Engkau. Engkau memberi kami hidup. Dalam hidup kami punya sandaran. Kalau bukan karena mengenal akan Engkau, hidup kami akan mengembara. Yesus, kami berterima kasih. Yesus, terima kasih. Saya mengundang saudara-saudari semua untuk merenungkan kembali siapa yang menjadi yang kamu percaya atau yang kamu andalkan. Hari ini kita melihat Tuhan Allah, Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita. Pada saat kita menghadapi pandemik ini, pada kita menghadapi kesulitan, siapa yang kita andalkan? Apakah seperti yang dikatakan dalam ayat, kita adalah anak-anak yang memberontak, bahkan kita menghina Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita mundur, kita lupa akan hubungan ini, kita lupa bahwa ini adalah Allah yang mengasihi kita. Saya mengundang saudara-saudari yang di online untuk berdoa. Allah Bapa menantikan doamu. Kamu merenungkan kembali bagaimana hubungan keadaanmu dengan Tuhan. Bapa, aku datang di hadapan-Mu. Aku mengaku aku tidak mengenal akan Engkau. Pada saat kami menghadapi banyak sekali kesulitan, apalagi tentang di antara hidup dan mati, mengatakan tentang kesulitan, penderitaan dalam perekonomian. Tuhan, kami bilang kami selalu percaya dan mengikuti Engkau, tetapi kami melihat keadaan yang demikian sulit. Tuhan, kami tahu kami benar-benar tidak mengenal akan Engkau. Kami bersungut-sungut, kami menggerutu, mata kami hanya pada pemerintah, apa yang mereka kerjakan baik atau tidak, atau siapa yang bisa membantu kami. Kami tidak tahu, kami tidak percaya bahwa ada Tuhan yang Esa, Allah Bapakku yang menolongku, yang menopangku. Tuhan, maafkan aku. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah aku dalam menghadapi kesulitan ini. Aku hubunganmu dengan jarang, aku bisa mundur. Aku mengira imanku sangat kuat, tetapi tidak. Pada saat ujian datang, Tuhan,
Aku tidak bisa seluruhnya percaya akan kuasa-Mu. Aku tidak bisa seluruhnya percaya bersandar kepadamu. Di dalamku penuh dengan ketakutan, kegentiran. Bahkan aku bisa terjatuh dalam depresi. Bahkan kami merasa tidak ada harapan. Tuhan, ampunilah. Ampunilah kebodohanku. Ampunilah aku memilih akan pohon keramat dunia ini. Kami bersandar padanya, tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, saya tidak melihat. Matamu tidak pernah pergi dari kami. Aku, yang ada padaku hanyalah satu persatu pergumulan masalah yang besar, seperti gunung tidak bisa menerobosi. Tuhan, aku tidak terlihat olehku. Di dalamku tidak percaya. Aku tidak percaya Engkau sanggup. Engkau bisa sanggup untuk membawa kami melampaui. Engkau bisa menolongku, menolong kami, bisa sebagai penolong kami di setiap waktu. Sehingga di dalam kami penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran dan tidak aman. Menghadapi keadaan kami seperti Tuhan tidak ada di samping kami. Dan merasa kuasa-Mu tidak bisa menangani akan tantangan yang kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, kami mengaku di dalam kami sangatlah lemah. Mulut kami berkata ingin mengikuti-Mu dan percaya akan Engkau, tetapi dalam kelakuan kami dan penampil seluruh kami sesungguhnya, Tuhan, Engkau tidak seperti kami di sisi kami. Tuhan, mata kami tidak bisa, di dalam kami Engkau seperti mata yang tidak terlihat, kuping yang tidak terdengar. Tuhan, kami mengaku semua ini ada kepalsuan di dalam hidup kami, bahkan sampai langka hanya dengan penampilan luar untuk mendekat dengan Engkau. Sesungguhnya hati kami jauh dari Engkau, tidak terasa, tidak tersadari. Yang kami pikirkan semuanya adalah mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bagaimana dengan cara kami sendiri untuk menghadapi semua ini? Tuhan, ampunilah kami. Kami tahu pada saat kami meninggalkan Engkau, hidup kami pasti akan terus merosot dan hidup kami akan terus layu. Tuhan, berbelas kasihanlah kami. Untuk membelas kasihan kita kamu bisa duduk, bisa bersujud, tanganmu memeluk di hatimu, dan kita mengaku bagaimana kita lemahnya. Kita seperti pohon anggur yang ditanam Tuhan. Kalau kalau ranting yang tidak tertambat pada pohonnya, kita tidak berguna. Kita renung apa yang kita sibukkan, apa yang kita usahakan. Kita lemah dan tidak berdaya. Kalau kita tidak bergantung pada pohon anggur kita tidak berguna. Kita akan dibakar. Tapi Tuhan memberikan kita pengharapan. Kamu harus belajar. Kamu harus belajar untuk berbuat baik. Kamu haruslah bersihkan dirimu, jauhkan perbuatan jahatmu di depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Tuhan ingin kita berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah kejam, berbelalah hak anak yatim dan perjuangkan hak perkara janda. Saudara-saudara semua, kalau kamu rela, kamu mau
kamu mau belajar seperti yang dikatakan Pastor Joshua daripada ibadah. Kamu bisa di lewat jendelamu di tempat yang ada terang atau ada salib, kita memandang pada Dia dan kita berkata, Tuhan, kami mau berkait dengan Engkau, berkonek dengan Engkau. Tuhan, kami mengandalkan kami sendiri, kami tidak sanggup, tapi Tuhan, kami mau belajar. Tuhan, kami percaya Engkau akan mengajar kami dan menolong kami. Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan, sehingga kami pun bisa memberi kami kekuatan untuk membela anak yatim dan membela berjuangkan perkara janda-janda. Tuhan, kami hanya percaya pada Engkau, mengandalkan Engkau. Tuhan, Engkau melihat akan seruan saudara-saudara kami. Tuhan, kami mau berkait dengan Engkau, berkait dengan, berpaut dengan Engkau, seperti ranting pohon anggur yang berada yang bersatu dengan pokok anggur. Tuhan, Engkau adalah, kami tidak sanggup mengandalkan diri kami sendiri. Engkau pun tahu kalau di Hong Kong sangat suka akan uang. Tuhan, ini ingin belajar dengan Engkau. Tuhan, mohon Roh Kudus membantu kami. Tolonglah Hong Kong. Jadikanlah Hong Kong menjadi kota keadilan, kota yang setia. Tuhan, kami tidak sanggup melakukannya. Mengandalkan kami sendiri, kami tidak sanggup. Kami tidak mampu melakukannya. Kami bisa goyang. Kami di dalam kami tidak ada belas kasihan. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau, berkait dengan Engkau. Tuhan, kami berharap kepada Engkau, percaya akan Engkau. Tuhan, kami memuji akan Engkau. Saudara-saudari semua, pada saat kita percaya, kita perlahan untuk bangkit dan kita rentangkan tangan Tuhan dan katakan, Tuhan, kami ingin mau menjadi pohon yang tanaman Engkau, menjadi pohon kebenaran di zaman sekarang. Tuhan, kami adalah tanaman yang Engkau tanaman untuk memperagungkan Tuhan. Tuhan, bagaimana kami sanggup? Kami begitu lemah. Hanya dengan seluruhnya percaya akan Engkau, bersandar pada Engkau. Tuhan, hidupmu ada di dalam kami. Tunjukkanlah. Tuhan, kami di Hong Kong berdiri seluruhnya percaya akan Engkau. Dan berdiri di seluruh bumi ini demi untuk Engkau. Saudara semua, kita angkat tangan kita berdoa untuk Ukraina, perang ini, kita berdoa untuk bangsa.
perang. Banyak sekali kekerasan. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa mohon akan belas kasihan Tuhan, keadilan Tuhannya yang berkuasa. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa, kita berdoa untuk peperangan Ukraina. Tuhan, kami memilih Engkau. Kami deklarasikan bangsa-bangsa memilih akan Tuhan karena Engkau adalah Allah kebenaran. Engkau Allah yang kudus. Tuhan, mohon Engkau hentikan segala kekerasan, mohon hentikan segala peperangan ini. Kiranya damai sejahtera ini ada di seluruh bumi. Kami deklarasikan Tuhan, Engkau adalah Raja di atas raja yang berkuasa atas segalanya. Kami berdoa untuk umat orang Ukraina. Lewat Alkitab ini Tuhan, Engkau berfirman kepada mereka, Tuhan, kami percaya di dalam kesulitan ini, dalam ini, Tuhan, Engkau berfirman bagi orang-orang Ukraina. Tuhan, kami dan juga untuk Cina, kami juga berdoa Tuhan. Tuhan memilih Cina memilih akan Engkau, Ukraina dan Cina memilih akan Engkau. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Saudara-saudari semua, kita adalah umat Allah. Yehuda dan Israel juga adalah umat Allah. Tetapi ada satu hari, umat Allah seperti Yehuda, seperti Israel sama. Sebagai orang yang melawan Tuhan, bukan hamba Tuhan. Sebagai orang-orang yang dibenci oleh Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan. Mengapa? Karena mereka berpegang pada pohon keramat dunia. Kaki mereka menuju akan tiang-tiang bangsa-bangsa. Mereka menjadi pohon keramat bangsa keramat dunia. Mereka sebelumnya adalah pohon kehidupan Tuhan, hambanya Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan Tuhan dan untuk membicarakan kepada bangsa-bangsa Tuhan ada di sini Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tetapi dalam sejarah mereka pergi ke arah dunia. Mereka berpegang pada dunia yang disembah oleh bangsa-bangsa asing. Mereka pun sembah, bahkan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran, menggunakan kuasa gelap ada bagi mereka. Mereka menjadi pohon keramat dunia untuk mendapat dukungan dari dunia, yang damai dari dunia, untuk mendapatkan keuntungan dari dunia, berjalan dalam dunia. Sekarang kita adalah umat Allah.
kamu menuju pada kematian, menuju pada sebagai lawan Tuhan, atau berbalik arah kaki kita menuju jalan kehidupan, percaya pada Tuhan, agar kemuliaan Tuhan diperlihatkan pada kita, agar terhadap orang-orang yang dunia yang mau dibinasakan, pada kita terlihat agar mereka kembali kepada Tuhan seperti kita. Kita di dunia ini, kita mudah ditarik oleh dunia ini. Dunia ini, mereka sangatlah keras, sangatlah kejam, dan saling memperdayakan. Bahkan ditambah lagi akan pikatan dunia, lagi pula kemerosotan molek akhlak kita, maka kita akan mudah sekali menjadi pohon keramat dunia ini yang mengandalkan kekuatan, kekayaan, kekerasan, keamanan, meninggalkan Tuhan. Siapakah kamu sesungguhnya? Kamu sebagai hamba Tuhan atau lawan Tuhan? Mari kita pejamkan mata. Anak-anakku, kamu rasakah akan daya tarik dunia ini? Kuasa dari kekuatan politik, kekuatan dari keuangan, kebutuhanmu sehari-hari, daya tarik dari media atau berita-berita, dari promo-promo, semuanya itu menarik kita agar kamu di dalammu semuanya dicemari. Ditambah lagi kemerosotan akhlak kita, moral kita yang membelok. Kita mudah sekali ditarik oleh dunia ini. Kita banyak sekali berita-berita, info-info dari internet yang menyerang kita, mengubah akan prinsip kita, menarik kaki kita. Kita harus berseru pada Tuhan. Beri Tuhan akan kasih karunia-Nya. Dengan anugerahnya kita bisa untuk berdiri. Kita buka telinga kita, mendengar akan Tuhan kita, mengubah kita, menyelamatkan kita. Roh Kudus, Engkau berfirman-Nya kepada saudari kami setiap orang. Berilah penglihatan Nabi Yesaya ini kepada kami. Penglihatan Nabi Yesaya ada pada Yehuda, Yerusalem. Tuhan, Roh Kudus lewat nubuat Nabi, penglihatanmu, nubuatmu, berfirman-Nya kepada kami pada hari ini, saat ini. Tuhan, keadaan kami yang alami ini sangatlah ruwet. Dunia tidak memberikan jaminan kepada kami. Kami tidak mau negara kami, kota kami seperti Ukraina yang sekarang ini.
hangus, hanya puing-puing. Banyak sekali orang yang melarikan diri sebagai pengungsi. Rakyat Ukraina juga percaya akan Engkau. Dia juga adalah umat-Mu, Tuhan. Selamatkanlah mereka. Kami juga demikian. Kami melihat pengajaran ini, pelajaran ini. Kami tahu agar kami jangan mengikuti kekuatan dunia ini. Kami hanya mengikuti Engkau. Hanya Engkaulah, di dalam-Mu ada damai yang sesungguhnya. Tuhan, beri kami hikmat. Beri kami hikmat untuk taat. Di hari ini, keadaan dunia ini, kami dari mengikuti Engkau, meninggalkan segala kejahatan. Seumur hidup kami berjalan dalam kebenaran. Tuhan, jagalah kami, berkatilah kami. Tuhan, bukalah telinga kami agar kami mendengar. Kami tidak mau seperti orang-orang di zaman Yesaya, yang dia sampaikan tidak ada orang yang mau mendengar, tidak ada orang yang mengikuti. Tuhan, kami hari ini, aku membawa anak-anakku, baik di tempat ini maupun yang di online, orang-orang yang mendengar akan berita-Mu. Tuhan, beri kami telinga yang mau mendengar, lidah yang mau yang diajar, agar kami membalikkan langkah kami untuk pergi meninggalkan pohon keramat dunia ini, pohon kematian. Mohon Tuhan untuk membalikkan langkah kami menuju jalan pohon kehidupan, sebagai pohon yang tanaman Tuhan yang Engkau tanam, untuk memperlihatkan keagungan-Mu, memberitakan kuasa Tuhan dan kasih setia-Mu. Tuhan, berkati kami kepada saudara-saudari kami semua. Jagalah kami, bimbinglah langkah kami, dan kuatkanlah hati kami, agar hati kami tidak seperti gelagah yang digoyang-goyang, yang tergoyangkan, seperti gelagah yang dihembus angin yang tergoyang. Berilah agar hati kami tenang seperti air yang di telaga, agar kami bisa melihat Tuhan, segala rupa Tuhan di petunjuk yang diperlihatkan. Tuhan, berkatilah kami, agar berilah damai sejahtera bagi kami dan damai sejahtera pada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sampai di sini. Tuhan memberkati.